Halo friend, kembali bersama saya Bang Bill. Di video kali ini saya mau menampilkan bagaimana sosok Fahri Hamzah mengkuliahi banyak orang. Termasuk ini juga akhirnya menunjukkan tentang kapasitas dan kualitas seorang Fahri Hamzah yang dijadikan sebagai bagian dari orang yang bekerja bersama dengan Prabowo. Bahkan hari ini juga ia menunjukkan betapa ia membela Jokowi sejak kemudian Jokowi bersama Prabowo melakukan rekonsiliasi. Kita tonton saja, jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya tuh biasanya bicara politik agak makro, tapi karena ini forum yang lebih spesifik, ingin memahami bagaimana sebaiknya mengatur negara dalam kegiatan ekonomi. Saya pernah menjadi anggota Komisi 6 cukup lama, hampir 5 tahun, dan menulis buku tentang BUMN. Semakin lama saya pikirkan bahwa memang kesimpulan saya sebaiknya memang Kementerian BUMN itu harusnya dibubarkan. Gitu. Ini mohon maaf, ini kementeriannya ya. Kalau BUMN-nya itu memang ada mandat di pasal 33 yang secara spesifik memang harus kita jaga, ya. Tepatnya pasal 1 perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Sebenarnya untuk inilah koperasi harus dihidupkan kembali. Dan saya tahu Pak Prabowo ini berasal dari keluarga penggiat koperasi. Pak Mitro adalah pendiri dari berbagai macam koperasi di Indonesia. Pasal 2 cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Cabang-cabang produksi yang penting menguasai hajat hidup orang banyak. Ini perlu diidentifikasi secara lebih detail supaya kaki tangan negara dalam perekonomian, terutama di dalam dunia usaha itu, menurut saya semakin lama harus semakin hilang, kecuali untuk kepentingan-kepentingan ini. Pasal 3 bumi, air, dan kekayaan alam dan seterusnya, ini sebenarnya kekayaan alam atau sumber daya alam. Karena kalau sumber daya alam itu dilepas eksploitasinya kepada swasta, dikhawatirkan pengawasannya itu akan berbahaya bagi kesehatan lingkungan kita sendiri. Tapi sekali lagi negara juga harus mengatur supaya dia jangan bersaing dengan swasta di dalam pengelolaan sumber daya alam. Kalau swasta diberikan tempat, jangan tempat itu yang redundant dengan fungsi swasta di dalamnya. Lalu yang keempat, pasal 4 perekonomian dan seterusnya itu. Jadi saya menyimpulkan bahwa yang paling bahaya dari kehadiran BUMN itu atau Kementerian BUMN adalah mengirimkan sinyal ganda kepada market bahwa di dalam market kita itu sebenarnya tidak ada yang fair. Karena sebagian dari pemainnya itu nebeng dan mendompleng kepada negara. Dan dia nebengnya macam-macam, mendomplengnya macam-macam. Karena itulah saya berkesimpulan bahwa amankan pasal-pasal yang dimandatkan oleh konstitusi, sumber daya alam, hajat hidup orang banyak, industri strategis, itu saja yang kita amankan menjadi satu badan, ya, atau menjadi satu pengelolaan yang tersendiri. Dan tapi saya usulkan itu untungnya itu tidak dihitung sebagai profit, tapi dana abadi yang suatu hari digunakan oleh negara untuk melakukan stimulan kepada industri, supaya kemudian industri itu mengenal apa yang disebut dengan kekayaan negara yang dipisahkan. Sebab kesulitan BUMN selama ini adalah kalau kekayaan negaranya tidak dipisahkan, dia menjadi alat permainan daripada penegakan hukum yang apabila dia untung dia tidak dihargai, tetapi kalau dia rugi disebut merugikan kekayaan negara dan masuk penjara gitu. Nah, hal-hal ini sebenarnya harus mulai dihilangkan dan diakhiri, ya. Karena juga sejarahnya tercipta kegiatan berekonomi itu adalah manusia begitu lahir insting dasarnya memang mencari makan. Semua orang lahir itu ingin cari makan. Karena itulah setelah lahir manusia yang nanti menjadi rakyat dalam definisi politik, yang pertama institusi sosial pertama lahir itu adalah pasar.
Ketika orang semua berdagang, bertukar di pasar, masing-masing bawa senjata, bawa pengaman, bawa tukang pukul, pasar berdiskusi, bermusyawarah dan mengatakan keluarkan semua senjata dan alat-alat keamanan itu kepada satu institusi yang bernama polisi. Lahirlah polis. Polis itu artinya kota, dan kota itulah nanti menjadi cikal bakal negara. Artinya memang sebenarnya sejak awal sejarah umat manusia menganggap bahwa kegiatan negara dalam pasar itu tidak ada. Kalau Anda bikin pasar tapi negara juga bikin lapak di pasar itu, pasti ada ketidakadilan karena Anda kenal polisi, Anda kenal tukang pajak, Anda kenal tukang bank. Nanti Anda minta subsidi, kalau Anda punya masalah dengan klien Anda mengontak polisi suruh tangkap klien Anda atau partner Anda. Itu merusak di dalam iklim usaha kita. Nah, dari situlah kemudian menurut saya ke depan itu kalau kita mau menggiatkan dinamika pasar ini, hilangkan sinyal ganda keterlibatan negara di dalam permainan pasar. Saya membaca agak lama Pak Prabowo. Yang saya tangkap juga dan harus kita perbaiki ke depan adalah hari ini harus berbeda dengan pemerintahan yang akan datang dalam hal negara tidak boleh mengirim sinyal ganda kepada pasar. Gagalnya konsolidasi negara saya lihat selama ini membuat pasar itu kebingungan. Terlalu banyak sumber otoritas. Kalau ngurus izin terlalu sulit. Di tengah jalan muncul backing-backing dari power holder di belakang layar. Sekarang ini kita punya presiden yang mudah-mudahan sepertinya akan menjadi presiden yang kuat dalam pengertian presiden ini kita harus jaga supaya dia mengirim sinyal kepada pasar bahwa tidak banyak pemain-pemain politik di dalam negara, sehingga ketika pasar mau bersikap, mengambil keputusan, mengambil resiko, dia tidak takut karena sumbernya itu lebih pasti. Kemarin banyak ketidakpastian, mohon maaf saja, di lembaga legislatif lobis-lobisnya terlalu banyak, dan lobis-lobis itu masuk pasar, apalagi kalau BUMN. Saya dulu kalau rapat BUMN di Komisi 6 itu dipanggil BUMN-nya itu kayak rapat pemegang saham. Dan repotnya adalah anggota-anggota dewan itu bawa kontraktor-kontraktor yang kalau kalah tender ngamuknya di ruang sidang. Ini kan kasihan BUMN-nya juga, kasihan swastanya juga gitu. Yang kedua di Kamar Judikatif juga demikian. Sistem hukum kita ini kacau. Ya, banding sana, banding sini, PK1, PK2, tidak ada kepastian. Saya melaporkan kepada Pak Jokowi langsung, ini ada proyek mangkrak sekian belas tahun Pak, sekian puluh tahun, dia sampai kaget. Sanderanya di mana? Di pengadilan. Ini mesti dikonsolidasi. Nah, lebih-lebih lagi yang tidak boleh mengirim sinyal berbeda adalah di kamar eksekutif, sebab kebanyakan para pengusaha, para pemain di pasar berhubungan dengan eksekutif. Tidak boleh lagi eksekutif itu mengirim dua sinyal. Ini presidensialisme di negara kesatuan. Yang diberi power oleh rakyat itu cuma satu orang, bahkan wakilnya disebut wakil yang difungsikan kalau mau difungsikan. Karena itulah presiden kita ini harus menjadi sumber power. Mereka-mereka yang terbiasa main di lingkar kekuasaan eksekutif dari belakang, hentikan dari sekarang. Partai politik misalnya, saya mohon maaf, nanti teman-teman nih kalau yang jadi menteri dan sebagainya, ya dia punya partai politik, bosnya ketua umumnya. Lalu kemudian dalam kabinet muncul dua permainan. Ada satu yang loyalnya hanya kepada presiden, tapi ada yang mengatakan saya mohon maaf, bos saya di sini dua. Saya juga harus melayani ketua umum saya, dan ketua umum saya punya pasukan di dewan yang saya harus layani. Ya, sehingga kacaulah koordinasi, kacaulah sikap negara untuk solid menghadapi dua-duanya. Jangan lupa Pak, ya kita tahu semua orang pemain ini tahu sifat dari uang Pak. Kalau situasi dia nggak jelas, dia nggak mau turun. Tapi kalau kekacauan muncul sedikit, dia kabur dulu. Ini tidak boleh. Pasar itu punya sifat yang sama dari dulu. Begitu ada pemerintahan yang pasti, yang jelas, yang solid, ada penegakan hukum, ada kepastian, itu semua akan tumbuh dan melompat luar biasa. Paket, mohon maaf tadi Bu, yang misalnya BUMN disebut di Singapura, Temasek itu bukan swasta, bukan pemerintah, itu swasta kok, swasta murni. Cuman dari belakang ada kepemilikan aja, yang di bawah ini nggak ada. Bagaimana Anda BUMN menjadi profesional, tapi Anda bingung, Anda lihat komisaris Anda semuanya orang politik. Sulit itu Pak. Jadi ini yang mesti kita tata ke depan menurut saya.
Kita punya presiden baru yang insya Allah sebentar lagi akan dilantik. Saya percaya dia akan mengirimkan sinyal yang lebih kuat kepada market bahwa di negara ini aturan dan kejelasan, transparansi akan ditegakkan, dan saya yakin dengan itu uang akan berbondong-bondong datang ke Indonesia dan kita akan melompat menjadi negara maju. Kita merdeka di tengah pertarungan negara-negara besar. Waktu para pendiri bangsa kita merumuskan konstitusi, ada satu quote yang sangat menarik dari Bung Hatta. Beliau mengatakan, Indonesia terlalu besar untuk menjadi embel-embel. Lebih baik saya melihat Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada menjadi bangsa embel-embel. Jadi karena itulah kemudian waktu merumuskan pasal 33 itu seperti kata beliau, kita mendayung di antara dua karang. Ini ada kapitalisme, ini ada komunisme, sosialisme, ini ada demokrasi liberal, ada demokrasi otoritarian. Tapi hari ini memang ada godaan untuk melihat bahwa China yang merdeka sama dengan kita, itu pendapatan per kapitanya sudah sekitar 17.000 US dollar. Negara-negara yang merdeka dengan kita sama, Korea Selatan, Malaysia, kita apalagi membandingkan dengan Taiwan, Singapura dan lain-lain, itu sudah jauh di atas kita. Sementara kita ini masih, tadi Pak Jokowi waktu pidato di sini dia katakan per kapita income kita sekarang 5.006 kalau tidak salah beliau mengatakan itu US dollar per kapita. Jadi ini akhirnya ada godaan, mau ikut yang mana? Menurut saya negara ini terlalu besar memang untuk menjadi negara, untuk menjadi embel-embel. Karena itu kita harus mengirim sinyal yang kuat tentang pilihan kita. Sederhana sebenarnya, perbaiki cara kita membuat regulasi. Satu negara yang mau maju adalah negara yang regulasinya the best yang ada di dunia ini. Once you have the best regulation, automatically kita akan punya negara yang baik, kita akan punya pemerintahan yang baik, dan nanti memang di sisi lainnya enforcementnya juga. Dalam ekonomi juga demikian. Yang kedua adalah ya alat-alat stimulan yang biasa untuk mengatasi kegagalan pasar dan sebagainya. Dua ini saja yang kita lakoni, tapi jangan banyak yang lain. Sekarang ini sepertinya confused karena terlalu banyak pemain. Kemudian sinyalnya banyak, sinyalnya kacau ya, termasuk menurut saya kita harus menghentikan peran ganda BUMN sebagai bagian dari, mohon maaf, akomodasi politik. Itu mengacaukan sinyal kepada pasar, itu mengacaukan sinyal kepada industri kita dan investasi kita. Nah, ke depan dengan memberikan kekuatan kepada, kan begini, Pak Prabowo itu kan cuma punya dua. Kalau kita baca seluruh buku yang ditulis oleh Pak Prabowo, maunya kan cuma dua. Satu, dia bilang mengatasi kebocoran, ini pikiran lama dari Pak Mitro dulu tahun 91 pidato di depan IC di Surabaya, dia mengatakan APBN bocor. Sekarang bocor tuh banyak, ada bocor di mineral, ada bocor di APBN, ada bocor juga di pajak, teks, bea cukai dan sebagainya. Ini kita bereskan, ini dengan digitalisasi, kita harus menuju negara digital. Peluang kita untuk nyopet-nyopet dalam negara ini, baik sebagai pejabat publik maupun sebagai apapun, sebagai pengusaha, harus mulai kita hentikan. Kita harus tobat sekarang. Karena kalau kita ini mengizinkan diri kita untuk menggunakan kelemahan sistem ini untuk melubanginya, ya rusak semuanya gitu. Itu satu, kata Pak Prabowo, akhiri kebocoran. Dari akhir kebocoran ini saya akan dapat uang banyak. Kata beliau, akhiri ketimpangan. Ketimpangan ini mengapa? Tidak ada negara yang bisa bertahan lama kalau ketimpangannya membesar. Makanya beliau bilang paling tidak dua yang saya tangkap, kasih makan tuh kepada anak-anak supaya gizi itu sama. Jangan kita lihat di Indonesia hari ini masih ada orang yang kekurangan gizi, stunting di mana-mana, tapi ada orang sekolah di luar negeri, hidupnya begitu hebat. Kayak kita ini adalah dua negara yang terpecah. Ini mesti diakhiri, karena itu cukupkan itu dulu. Supply kepada gizi anak-anak Indonesia harus sama, supaya orang-orang kampung, kayak saya termasuk saya nih Pak, saya lahir di kampung di Sumbawa, dalam keadaan tidak ada listrik, mungkin mirip dengan Bahlil itu, tapi mungkin Bahlil lebih kacau daerahnya mungkin. Tapi kira-kira sama, nggak bisa kita orang yang dari jauh ini kemudian merasa tidak punya harapan di sini. Alhamdulillah Pak Jokowi sudah pindahkan ibu kota ke tengah. Ini isyarat bahwa kita akan berlaku adil kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi kebijakan memberi makan kepada anak-anak Indonesia ini kebijakan yang mengadilkan pada tingkat pertama pasokan gizi kepada anak-anak kita. Yang kedua, Pak Prabowo mau kasih rumah, mau menghidupkan ini industri
developer ini 3 juta rumah, 2 juta di desa, 1 juta di kota. Karena kita lihat rakyat kita masih hidup di tempat-tempat kumuh, masih hidup di shelter-shelter, masih di gubuk-gubuk. Bagaimana orang mau berpikir sehat, mau menghindari yang kotor kalau di rumahnya tidak ada dapur, tidak ada toilet, orang buang air masih di hutan-hutan. Ini harus diakhiri. Dan nggak usah bilang tunggu dia dapat gaji, slip gajinya kita pakai nyicil. Omong kosong itu kita mesti akhiri, Pak. Dan itu adalah tugas negara, dan negara harus acting di situ supaya mulai kelihatan Indonesia ini ada keadilan di dalamnya. Saya kira dengan 2 cita-cita besar tadi itu ya, dan momentum-momentum nasional lain yang sepertinya untuk pertama sepanjang sejarah ini baik sekali, saya percaya Indonesia sedang menemukan momentumnya untuk menjadi negara besar. Saya kira itu. Terima kasih. Menarik. Ada hal yang disampaikan oleh Bang Fahri bahwa dia mengusulkan Kementerian BUMN itu dibubarkan saja gitu. Walaupun BUMN-nya jangan, kan itu memang amanat undang-undang ya. Oke, guys, semoga video tadi bermanfaat dan saya pastikan akan share lagi video-video yang viral dan video-video yang menarik untuk kemudian kita menjadikan motivasi dan pelajaran. Kita belajar dari para tokoh politik, sekaligus kita juga harus update tentang situasi politik yang ada di Indonesia. Saya Bang Bill, Offside.